Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Hasanah, orang tua kita, Pak PA, Pak Profesor, Pak Khatib, Pak Dr. Khairunas, serta para jamaah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri-santriah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita rasakan ataupun tidak terasa. Jadilah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan dengan selawat itu kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita ngaji dalam kitab namanya Tamlighul Ghafilin, karangan Abu Lais Nasr bin Muhammad Al-Hafiz Samarqandi. Ini babnya banyak, lumayan, dari sebelum meringkas. Hari ini kita ngaji tentang babul ikhlasi. Ya, bab tentang keikhlasan. Di sini ikhlas adalah bersih hati dari segala tujuan selain keridhaan Allah. Yang kedua tentang bab syirik yang merusak keikhlasan. Yang kedua, ketiga definisi riya juga merusak keikhlasan. Yang keempat, perlakuan kasar Allah untuk orang-orang munafik, bahwasanya mereka contoh orang yang tidak ikhlas apa yang Allah buat kepada mereka. Dan Al-Quran mengatakan tentang Al-Isra ayat 18, apapun amal kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Dikeluarkan Al-Furqan ayat 23 yang mafhumnya beramal tetapi tidak mendapat apa-apa, itu orang yang tidak ikhlas. Perumpamaan orang yang tidak ikhlas seperti orang yang di kantongnya bawa batu, Pak. Dia kira uang, kelihatannya banyak tapi sampai di pasar tidak bisa untuk beli apa-apa. Begitulah orang yang tidak ada keikhlasan. Nah, di sini kita akan bahas tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Nah, sering kita dengar kata-kata ikhlas itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya diartikan adalah bersih hati dari segala tujuan selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuh khalas, sudah selesai. Maksudnya tidak ada yang diniatkan, tidak ada yang dicari, tidak ada yang dituju kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadis yang mengatakan, Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Kata Nabi, hal yang paling aku takutkan terjadi dalam diri kalian adalah syirik yang kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar. Para sahabat bertanya, syirik kecil itu apa? Ini anak siapa? Coba tenangkan dikit, Pak. Sebelum main di luar dulu dah. Apa itu syirik yang kecil? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u. Orang yang beribadah, beramal tapi riya. Riya itu ra'a, melihat. Jadi riyaan ingin dilihat, tapi bukan dilihat oleh Allah. Kalau beramal ingin dilihat oleh Allah, itu namanya derajat ihsan. Kita melihat Allah, Allah pun melihat kita. Tapi kalau kepada manusia namanya riya. Nah, beda tipis saja. Kalau ingin dilihat Allah, ihsan. Ihsan itu di atas Islam, di atas iman, derajat yang tinggi. Apabila gerak-gerik kita melihat Allah atau dilihat oleh Allah, melenceng sedikit, bukan Allah yang melihat tapi pengen dilihat selain Allah, itu namanya riya. Nabi menakutkan itu. Nabi takut kalau terjadi. Kenapa? Yaqullahu lahum yawma yujazi li ibadi bi amalihim, karena besok kata Allah di hari kiamat Allah akan membalas amal-amal mereka.
idhabu ila alladziina kuntum tura'auna lahum fid dunya fanduru hal tajiduna 'indahum khairan. Kata Allah, besok di hari kiamat pergilah kepada orang-orang yang kalian beramal supaya dilihat oleh mereka ketika di dunia. Lihatlah apakah kalian menemukan kebaikan dari sisi mereka. Nah, ini Allah Ta'ala mengancam, kalau ingin dari aku ya karena aku, tapi kalau beramal karena orang lain jangan minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya Pak, ya kan? Ya itu sendiri. Terus apa namanya? Ulama mengatakan bahwasanya yukhlasul amal salah satu asya. Amal itu bisa ikhlas kapan? Kalau dia punya 3 perkara. Yang pertama, al-jiddu al-mal fil amal min Allah. Pertama, caranya itu adalah setiap kita mau beramal atau sedang beramal atau telah beramal, kita mengatakan ini murni izin daripada Allah, bukan karena saya bisa atau karena saya tahu, tapi murni izin daripada Allah. Ini penting. Nah, maknanya la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ayat tadi'an biridillah. Setelah merasa ini dari Allah, yang kedua kita mengatakan ini aku buat untuk mencari ridhonya. Yang ketiga, nah diulang, aku buat untuk mendapatkan pahala darinya. Nah, ini 3 perkara ditata. Gunanya apa? Yang pertama, kenapa harus merasa ini dari Allah? Supaya hilang rasa bangga diri. Nah, dibuat setiap beramal itu merasa ini bisa karena izin daripada Allah. Gunanya apa mengatakan itu di hati kita? Agar hilang kebanggaan diri. Lafaz aku, lafaz saya, itu kata ulama itu lafaz iblis. Ana khairu minhu. Nah, orang soleh mengatakan al-fakir, aku ini orang lemah. Tapi yang mengatakan saya itu ananiyah. Ananiyah itu sifat keakuan. Kalau terus diucapkan jadi Tuhan. Kalau terus diucapkan timbul bangga diri. Nah, sehingga dulu kalau orang Soleh kata siapa namamu? Bukan nama saya. Nama al-fakir, nama yang lemah ini adalah Nasir Muhammad. Dia nggak berani bilang saya. Nah, kalau sudah saya, nanti Allahnya hilang. Maka sifat ujub akan timbul bangga diri ketika dia merasa bisa beramal. Maka ditata. Yang kedua, kenapa diniatkan untuk dari ridha Allah, kesukaan Allah, untuk menghancurkan hawa nafsu. Kita punya musuh namanya hawa nafsu. Itu tidak bisa kalau bukan Allah yang ngalahkan. Nah, itu ya. Apabila sudah karena Allah, itu nafsunya melemah. Tapi kalau kata-kata ridho Allah kita nggak ucap, di hati kita tidak berbunyi, itu hati kita dikuasai hawa nafsu. Di juz 12, la ammaratun bisu inna nafsa la ammaratun bisu'i, bahwa nafsu itu pasti merusak. Jadi lafaz karena ridho Allah itu penting, kata-kata itu menjadi obat atau penangkal hawa nafsu di hati kita. Ya, hawa nafsu itu ada Pak, tidak mungkin tidak ada, dimatikan tidak mungkin, hanya bisa dilemahkan. Kapan akan lemah? Nafsu itu merusak amal. Di Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, kata Allah, bisa dapat surga kalau bisa nahan nafsu. Nah, berat nafsu itu Pak. Nah, supaya kalah bagaimana? Biridhaillah. Hati kita mengatakan aku begini karena mencari ridha Allah. Itu kekuatannya luar biasa tuh Pak. Yang ketiga adalah beramal untuk mencari pahala. Ngapa pula cari pahala? Ngapa Pak? Liyaksir at-tama' war-riya, untuk menghancurkan harapan dan pujian daripada manusia. Maka tingkat ikhlas itu juga di antara mencari pahala.
Kadang-kadang kita nggak butuh pahala, butuhnya yang lain. Nah, itulah riya. Sudah ditentukan niham pahalanya, aku tidak butuh. Riya jatuhnya, Pak. Berarti bukan itu. Allah menerangkan pahala berjamaah misalnya supaya kita mau itu. Pahala ngaji per huruf 10 kebaikan supaya kita berharap itu. Ketika tidak berharap itu, itulah riya. Berharap kepada yang bukan Allah perintahkan. Ada amal perintah Allah, hasil amal juga keinginan Allah. Gitu. Kalau tidak diniatkan itu, maka habis. Kalau ditanya siapa orang yang sholatnya paling banyak pahalanya, Pak? Bukan yang berjamaah saja, tapi sebelum dia berjamaah dia mengharapkan berjamaah itu pahalanya 27. Yang kedua, makin ramai makin dicintai Allah, meninggikan derajat, menghapuskan dosa, berpahala haji, berpahala umroh, berjamaah berarti silaturahmi ke Allah karena ke rumahnya. Semakin banyak dia ingat pahala tadi itu, semakin tinggi juga pemberian Allah. Kalau nggak diniatkan, ya sudah. Ibarat manusia tidak kerja, ya sudah. Kalau Allah bukan kerja, niatnya apa dulu? Kalau niatnya 10 pahalanya. Niatnya sikok, ya sikok pahalanya. Kata Allah, ana innallahi abdi bi. Aku tuh tergantung sangkaan hambaku. Hatinya minta berapa? Kalau dia tahu nilai sholat nilainya 100 keutamaan, Allah kasih semuanya. Tapi kalau tidak ada ingat sama sekali, ya sudah, namanya ngigau. Apa yang Allah minta, apa yang Allah suruh tidak diminta, itu salah, menjadikan bukan karena Allah lagi. Jadi 3 perkara ikhlas akan muncul ketika kita merasa amal itu dari Allah. Maka amal dikerjakan dengan la haula wala quwwata illa billah. Itu lafaznya mudah, tapi juga mudah dilupakan. Lafaznya setelah bisa, habis sholat misalnya, habis zikir, habis berbuat baik, la haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak nanti berubah jadi Tuhan, dia merasa bisa. Itu tentang menimbulkan keikhlasan itu sendiri. Di sini yang terakhir dijelaskan, Pak. Ulama hikmah mengatakan untuk melihara amal itu wajib dipelihara. Sekedar ibadah tidak cukup kalau tidak dipelihara. Buat rumah penting, memelihara lebih penting. Di sini katakan amal itu bisa terpelihara. Amal membutuhkan 4 perkara. Apa makna terpelihara, Pak? Terselamatkan sampai besok jumpa dengan Allah, terbawa ke kubur, terbawa ke akhirat. Kalau dalam ibadah kita ada 4 perkara. Apa yang pertama? Al-ilmu qabla bid'ihi. Sebelum beramal pakai ilmunya dulu. Pakai ilmunya dulu. Sebelum sholat tergambar rukunnya sekian, sunahnya sekian, yang batalkan sekian. Mau baca Quran tergambar syaratnya ini, larangannya ini. Itu wajib dengan ilmu. Baca Quran ada tajwidnya. Kalau nggak pakai tajwid bukan dapat pahala, dapat dosa, maka amalnya tidak terbawa. Maka kata Nabi bahwa menuntut ilmu agama itu punya wajib. Sebelum sholat ya ilmu sholat, sebelum haji ya ilmu haji, sebelum berdagang ya ilmu dagang, sebelum nikah ya ilmu nikah. Kalau langsung nikah tanpa manasik nikah bisa haram hukumnya, karena nanti pernikahan jadi dosa. Berdagang harus tahu jual beli, apa akadnya, nak sewa menyewa, nak pinjam meminjam, nak jual beli, nak utang mengutangi, harus tahu dulu. Kalau tidak, akadnya menjadi haram dan menjadi dosa. Itu namanya ilmu sebelum beramal. Harus ditanya dulu, lalu kita laksanakan, gitu ya. Sehingga ada orang umurnya telah lama, Pak, 50 tahun. Oh, baru tahu kalau niat itu wajib. Nah, kayak mana jadinya? Oh, niat itu wajib, Pak, ya. Melafalkan usolli di hati itu wajib, ya. Lah iya wajib lah, Pak. Tahunnya setelah 50 tahun. Jadi kayak mana yang dikerjakan dari paling 50? Nah, kan kacau balau, dibilang tidak sah dia marah, kan? Dibilang sah, kayak mana sahnya? Orang rukunnya tertinggal. Akan jadi kacau.
dibilang tidak sah dia tersinggung, dibilang sah, siapa yang mengesahkan? Itu kan, siapa yang mengesahkan? Kan jadi repot. Jadi di dunia sudah terbatalkan, mana mungkin terbawa ke akhirat. Maka penting sekali, alhamdulillah di Masjid Al Hasanah kan, asal mau duduk Pak, pagi siang sore malam ada kan, asal mau dengar lengkap. Sekarang pakai YouTube pula Pak, di rumah sambil tidur bisa, ya kan? Sambil tidur, jadi itu tidak bisa ngopi ya, kalau tidur tidak bisa lah. Kalau mau dengar dapat semua itu Pak. Yang kedua adalah kapan amal akan terjaga? Niatul amal tuh Pak. An-niyatu fi mabdihi, niatnya dijaga. Tadi dibilang niatnya karena ridha Allah untuk cari pahala amal tersebut. Ini Bapak ketika melangkah ke masjid ngapo? Sekedar berjamaah, kuncinya tuh Pak. Ya. Datang ke rumah saudara ngapo? Nak nyambung silaturahmi apa nak nagih utang? Gitu kan. Ngapo dasarnya ngapo? Kalau nak silaturahmi sekian hadisnya. Maka niatnya karena Allah tuh jaga. Tanpa niat enggak dihitung beramal Pak ya, enggak dihitung Pak. Dalam hadis innamal a'malu binniyat, ini Imam Syafi'i yang memaknai makna seluruh amal kebanyakan sah dan tidaknya kalau ada niat. Gitu beliau mengatakan, kan? Dalam hadis itu beliau memaknai bahwasanya mayoritas amal itu wajib pakai niat. Kalau tidak niat, walaupun beramal dianggap tidak beramal. Gitu. Niatnya dijaga dulu. Jangan sampai tidak. Yang ketiga apa? Sabar dalam melaksanakan amal. Ini sabar, tidak ada keluh kesah. Kalau dia puasa, puasa tuh Pak, ya kan? Bukanya jam 6. Dia tidak sabar jam 2 buka. Ya tidak salah ya. Batal sembahyang. Hari Jumat subuh rakaatnya panjang pakai sajadah, awak tidak kuat, tidak sabar, batalkan diri ya batal. Jadi ada namanya sifat sabar. Kadang kelamuan, kadang kecepatan, kadang santai. Sabar itu memang diminta. Di kitab lain itu di Ibnu Athaillah banyak Allah Ta'ala batalkan hajat kita. Kita punya niat baik, Allah tidak tolong. Loh ngapa? Karena Allah ingin kita dekat kepadanya melalui sabar. Itu pula adugur gitu Pak. Jadi kalau kita punya hajat kok gak terkabul, bukan berarti Allah marah. Allah ingin engkau lebih dekat kepadaku, lebih meminta lagi. So, nanti kalau aku kabulkan kali itu tak tahajud lagi Pak. Berapa banyak kita punya anak dah jadi PNS, kenapa? Wah itu puasa Senin Kemis terjaga tuh Pak. Tahajudnya terjaga sampai nazarnya beli gajah mulai besar nazarnya itu Pak. Cuman sayang dia berpuasa bertahajud karena untuk tujuan itu. Sebenarnya tujuan itu tidak salah. Yang salah apa? Setelah tercapai tidak puasa lagi. Setelah tercapai nggak tahajud itu yang salah, yang merusak dia itu sehingga amal yang lalu tuh nggak dihitung beramal. Tapi kalau sebagai motivasi dan melanjutkan, itu luar biasa. Aku kalau punya anak lanang, kalau punya anak cewek gitu kan, anak saya lanang kalau kan, kalau punya anak cewek nanti, insya Allah satu hari 2 juz, 3 juz. Ternyata dikasih, lanjutlah. Kalau ketika nggak lanjut, putus, berarti amalnya bukan karena Allah. Karena itu yang buat Allah Ta'ala tuh marah. Yang ngasih aku yang ditinggal. Yang ngasih aku yang dilupakan. Ya, anak digendong terus, aku dilupakan, atau menjadi amal dia rusak. Kalau ditanya apa hukumnya nazar Pak? Sunnah atau wajib? Benazar. Hukumnya makruh Pak. Hukumnya apa? Kalau mengatakan hukumnya makruh, Allah tidak suka. Allah dah hukum nazar itu Allah tidak suka. Kalau dikerjakan tidak mengandung pahala juga. Hukumnya makruh. Karena memang murni bukan karena Allah gitu loh, murni sekali. Cuman jadilah dia nyembelih kambing, ya kan? Nyembelih kambing itu tidak mendapatkan pahala makruh. Kalau sedekahnya jadi sedekah. Kalau pahalanya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Memang kadang-kadang kalau tidak dinazari tidak jadi pula gitu kan?
Jadi pula anunya jadi tidak jadi sedekah lah tetap. Sedekah jadi setelah sedekah. Itu lebih elok. Lebih elok. Kalau berhasil dikatakan syukur, tidak berhasil ya tetap nyembelih biar dikatakan ikhlas karena Allah. Sekedar motivasi tidak apa-apa nazar. Tapi di kitab fikih nazar hukumnya makruh, tidak baik. Tapi kalau dibuat untuk memotivasi, itu pula apa? Tapi berkelanjutan amal tuh, jangan putus tengah jalan. Yo, terus yang keempat untuk menjaga amal al-ikhlasu inda firaghihi. Senantiasa ikhlas sampai selesai. Sampai selesai. Pakai ilmu, pakai niat, pakai sabar, yang keempat pakai ikhlas. Ini keempat-empatnya wajib untuk membawa amal tetap jadi amal sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Terus apa pula Pak? Di sini dikatakan ketika Allah taala ingin menghancurkan seseorang, maka dia mendapatkan 3 perkara. Pertama, dikasih ilmu tapi tidak dikasih taufik beramal. Yang kedua, punya teman baik tapi tidak bisa ngikutin. Yang keempat, yang ketiga, dibukakan pintu taat, dia kerjakan tapi tidak ikhlas. Itu hancur. Diberi ilmu tidak beramal, diberi teman soleh tapi tidak mencontoh. Yang ketiga, diberi taufik beramal tapi tidak melahirkan keikhlasan itu sendiri. Kesimpulannya ditanya, kenapa ikhlas kok tidak muncul? Kenapa Pak ikhlas kok tidak muncul? Kenapa dia bilang li khabsi niyatihi wa su'i sariratihi? Karena niyata law kanat sahihatan la razaqallahu ta'ala fatal ilmu wal ihsan wal amal. Di situ karena rusaknya hati, Pak. Itulah. Semua terjadi karena hati yang rusak, jiwanya rusak. Karena kalau niatnya itu hatinya baik, akan melahirkan niat yang baik. Kalau niat itu benar-benar baik, kata ulama, Allah pasti kasih taufik, manfaat ilmu dan keikhlasan. Ujungnya ke hati itu, Pak. Ya kan? Nah sekarang kalau nak kita tanya apa pula hati itu biar baik, nah itu pula panjang kajian itu Pak. Pertama, kita tidak boleh meninggalkan membaca Al-Quran, tidak boleh. Nabi ditanya, ya Rasul, nanti kalau engkau meninggal, kami kayak mana? Tidak ada engkau lagi ya Rasul. Akan gitu. Kata Nabi, ya alaikum bitelawatil Quran, tetaplah baca Quran, baik suka ataupun duka, baik senang ataupun sedih. Itu pegangan engkau, tali Allah yang paling kuat, diantaranya membaca Al-Quran. Itu caranya kan. Ada yang tanya masalah itu Pak? Terus masalah ikhlas itu Bapak Ibu, kita tidak berhak nuduh orang tidak ikhlas, karena ibu banyak bab hati. Tidak boleh kita nuduh orang dia tuh riak, tidak bisa. Yang tahu riak dan tidak dia dan Allah saja. Tidak bisa. Kalau kita nuduh dia pamer, nuduh dia riak, itulah sangka buruk, karena bab hati. Ya, Sayyidina Ali ketika berperang, orang kafirnya kalah. Tinggal dibaca mati. Tinggal dibaca set mati. Ada sahabat ketika itu Sayyidina Ali tidak ingin. Ketika mau dibaca dia meludah, tidak jadi. Malah orang lain yang baca langsung tak. Ada sebelum baca dia mengucap la ilaha illallah gitu kan. Tetap dibaca. Nabi marah. Ngapa kau tetap membunuh dia? Kata sahabat tuh, ya Rasul, dia tuh kan mengucap itu karena dia takut baik, bukan karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, apakah kau sudah lihat isi hatinya? Dia bilang, kok bisa ngomong kayak gitu? Dia bilang,
Kalau kita yang ngomong belum tentu masuk ke hati, ya Pak ya. Belum tentu masuk dalam hati, sekedar ngomong saja, belum tentu ada di hati. Nabi marah, tidak boleh. Tugas dia mengucap selesai, jangan diganggu. Sampai ke hati atau tidak itu urusan dia sama Allah. Begitu bab ikhlas. Tidak boleh memfonis. Dia itu sudah ikhlas. Riya yang tahu hanya riya. Kita hanya mengingatkan, jangan riya ya, harus ikhlas. Tapi nggak boleh bilang, tahu ini riya. Ada bisa, dari mana tahunya? Orang ikhlas rahasia dia sama Allah Ta'ala baik kok, kan gitu Pak. Ya kan? Nah, jadi terus hasil tergampang kalau dia ikhlas itu apa? Itu pula Pak, dia punya istiqomah sampai mati. Nah, dia punya istiqomah, baterai taat itu ikhlas. Cara paling gampang ciri-cirinya apa tuh? Bisa ikhlas. Kalau saya atau kita tergolong ikhlas baca Quran, itu sampai mati tetap baca Quran, tidak ada waktu libur, tetap ada walaupun satu hari satu lembar. Begitu juga sedekah Jumat, misalnya kita ngisi kotak tuh, ngisi kotak 5.000, 10.000, kalau ikhlas akan diisi terus sampai kalau dia lupa bawa duit, dia tahan balik lagi ngisi kotak tuh. Ngapa? Menjaga keikhlasan. Ada namanya anak soleh, dia punya orang tua soleh. Orang tuanya tiap tahun kurban, tidak ada idak pokoknya. Orang lain tidak kurban, mesti ada kurban. Begitu ikhlasnya orang tua itu Pak, dia meninggal anaknya melanjutin. Anaknya tidak ada kayu bapaknya dah, tapi dia bilang, aku ingin menjaga keikhlasan ayahku. Walaupun setahun sekali, maka dia sudah meninggal, aku melanjutkan kurban ayah ibuku. Wah, itu kata alim ulama, ketika orang tua benar-benar ikhlas, ketika mati pun nggak terhenti amalnya, Allah lanjutkan ke anak-anaknya melanjutkan amal tersebut. Yang kita terkagum itu di bab haji Pak ya, di fadilah haji itu, ketika orang itu Pak ingin rombongan pergi haji, dulu kan naik darat Pak ya. Perjalanan haji itu belum sampai perjalanan, masih belum jauh nih meninggalkan kampungnya. Di tengah jalan ketemu satu keluarga yang lapar, anak ibu sama anaknya 3 kelaparan. Laparnya. Satu orang rombongan itu tidak jadi haji, uang dia kasihkan ke orang yang kelaparan tuh, kampung yang dilewati itu. Kata kawan, rugilah, ini kan kewajiban haji. Dia bilang nolong orang itu wajib, nolong juga. Hajiku kan masih 6 bulan perjalanan tuh, hajiku masih 5 bulan lagi wajib, tapi orang nih lah wajib nak ditolong gitu loh. Haji itu kan wajib bulan haji kan, kalau bulan tahun belum wajib haji kan, nanti bulan haji wajib gitu kan. Nah orang ini lapar sudah wajib ditolong, dia bilang. Aku bukan nak batalkan haji, bukan. Ini orang kelaparan satu keluarga di depan kita, lebih wajib juga kita, hukumnya wajib bantu. Dikasih semua bekal hajinya ke dia tuh Pak. Dia balik ke kampung tidak jadi haji. Tapi dan kita sudah dijelaskan, setiap ketika haji selesai, maka semua yang pergi haji itu mengucapkan selamat haji kepada yang tidak jadi berangkat tuh Pak. Dia bingung, aku kan tak ada berangkat, dia bilang. Kalian tahu, dia bilang. Enggak, kita ketemu di Arafah. Yang bilang lain, kita ketemu di Mina, kita ketemu ketika di Sofa, ketemu ketika di Marwah, ketemu ketika tawaf. Dia pun bingung, aku kan tak berangkat. Ditanyakan dengan guru-guru mereka, kayak mana nih guru? Orang tuh bingung, kita ketemu kemarin. Nah, kalau sekarang kan ada fotonya, zaman itu ada fotonya kan, ada fotonya kan. Aku tak berangkat, udah bisa Bapak, jangan bohong, kita ketemu di Arafah. Nah ternyata gurunya menerangkan bahwasanya sedekahmu begitu ikhlas sehingga Allah ciptakan malaikat berbentuk engkau akan berhaji sampai hari kiamat. Maka orang yang haji itu ketemu engkau di Arafah, ketemu di Mina, ketemu di Sofa, ketemu di Marwah, itu hadiah Allah atas keikhlasanmu, berani melawan nafsu. Titel hajinya dibatalkan demi ngasih makan orang tidak mati itu sendiri. Allah ciptakan malaikat berbentuk engkau, beramal atas nama engkau sampai hari kiamat.
Itu namanya bab keikhlasan yang luar biasa. Di kitab yang lain juga dijelaskan seorang orang kaya Pak, hobinya sedekah. Tidak semua orang kaya hobi sedekah gitu kan, doakan gitu Pak supaya hobi sedekah kan. Jadi orang kaya sedekah malam, bukan siang, malam sedekah. Ketika malam sedekah, paginya terdengar berita, ya Robbi, dari malam, maaf ya, itu ada perempuan nakal PSK dikasih sedekah. Pak Haji tidak jelas ya, Pak Haji tidak jelas. Dia sedih, waduh, berarti salah kasih, salah kasih. Malamnya kena sedekah lagi ya. Ketika sedekah lagi, ternyata dapat berita yang terima tukang maling, tukang maling, heboh. Pak Haji itu masa tukang maling dikasih sedekah? Apa ada yang lain kok? Sampai kata Pak Haji itu, aku nak sedekah lagi lah. Sampai yang ketiga, ternyata yang terima orang kaya. Kata orang tuh, Pak Haji tidak jelas, orang kaya itu sedekah juga, dia bilang. Tapi dalam hadis itu Pak yang mulia, apa yang terjadi? Ternyata tiga-tiganya bertobat semuanya. Wanita yang jadi pelacur bertobat, dia mengatakan ternyata tanpa aku bermaksiat Tuhan kasih aku rezeki, itu buktinya katanya. Sudahlah, aku tidak akan berbuat buruk lagi. Yang kedua kita juga maling tuh, kadang malam ternyata tanpa maling dapat duit juga. Dia bilang kenapa nak maling? Ternyata dapat. Sudahlah, tidak usah maling lagi lah. Yang ketiga tadi begitu. Ternyata walaupun kaya Pak dikasih duit senang juga, senang juga. Aku tuh nak nyenangkan orang juga. Kata ulama, ini bukti keikhlasan ahli sedekah itu. Sehingga orang yang paling maksiat bertobat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya Pak, jangan nunggu saya ngasih orang. Benarkah kita menafkahi keluarga dengan ikhlas? Benarkah? Nah gitu. Kalau benar-benar ikhlas, akan muncul kesolehan tanpa batas. Itu yang dikasih, maaf, pelacur, yang dikasih pencuri, yang dikasih orang kaya jahat, ternyata semuanya berubah jadi baik. Dari mana? Ilmunya dari mana? Orang dia makan haram tiap hari kok bisa jadi baik? Keikhlasan orang sedekah. Sedekahnya mungkin biasa, tapi ikhlasnya luar biasa, sehingga orang yang jahat langsung taubat. Lalu pertanyaan saya, sudahkah saya menafkahi keluarga saya dengan ikhlas? Kalau sudah, pasti akan muncul kesolehan tanpa batas di anak keturunan kita. Nah, kalau tidak ikhlas, itu jadinya, ya kan? Munculnya berubah-ubah bentuk, ya kan? Disuruh A dia ke B, ya Mbak, lebih B ke C, ya kan? Tanya orang tua, bapak dia ikhlas tak? Halal tak ngasih rezeki kau? Terpaksa apa tidak? Nah, kau tuh yang maksa, aku belum bisa ngasih, kau maksa, jadi kan? Akhirnya kau kirim lah, jadi makan jadi nakal gitu. Dimakan itu rezeki uang jajan, ngaji tidak mau, tahajud tidak mau, kenapa? Mintanya maksa. Kalau bapak tidak ngasih, tidak ke bapak lagi, asal nggak bisa, ya kan? Dan perkara itu agar ikhlas, kalau sedikit mencukupi, kalau banyak lebih mencukupinya. Semoga kita diberi taufik. Bapak Ibu ada pertanyaan masalah itu? Tidak ada, lanjut. Ya, itu perumpamaan nomor 5 itu Pak. Ada namanya riya, ada namanya sum'ah. Itu kan lawannya ikhlas itu ada 4. Ada syirik, ada riya, ada sum'ah, ujung-ujungnya takabur. Nah, itu lawannya Pak. Lawannya ikhlas tuh kalau nggak ikhlas berarti bisa ke syirik, bisa ke riya, bisa ke sum'ah, bisa ke takabur, nggak bisa ingat. Nah, itu otomatis tuh. Nah, ketika sudah riya, sudah ikhlas, hilang riyanya, hilang apa tuh riya? Kayak tadi, pengen dilihat, sum'ah, pengen didengar, sami'ah, pengen orang dengar saya. Wah, itu kan, dia suka, namanya sum'ah, pengen dipuji, pengen orang tahu tuh namanya sum'ah. Yang ketiga namanya syirik. Itu jelas bahwasanya dia beramal bukan karena Allah. Yang keempat takabur, untuk banggakan diri.
Ngapa beramal? Iyalah, kalau aku udah beramal udah pantas, nah, pantas itu kan. Takabur itu timbul, Pak. Itu maka Bapak Ibu rahimakumullah, lawannya adalah keikhlasan saja. Melangkah kita, ngaji kita, ibadah kita, ibtigha'a mardhatillah, senantiasa ditata. Ini bisa kan Allah ngasih taufik, terus karena ridho Allah. Yang ketiga, aku ingin cari pahala-pahala. Nah, itu 3 perkara kalau kita buat, maka penyakit hati akan hilang. Dan kembali kepada hati tadi Pak ya, hati itu kalau sudah baik tidak bisa rusak, tapi kalau sudah rusak tidak bisa baik. Nah, hati itu Pak kalau sudah baik tidak bisa rusak, tapi kalau sudah rusak semuanya tidak bisa baik. Nah, kapan hati itu akan baik? Kalau sudah bisa diserahkan ke Allah. Kapan harta baik? Ketika diserahkan ke Allah, namanya sedekah. Kapan badan jadi baik? Ketika dia puasa, rukuk, sujud, serahkan ke Allah. Kapan hati bisa baik? Kalau hati kita sudah kita serahkan ke Allah. Ciri-cirinya apa? Itulah, tidak bangga dipuji, tidak sedih dihina. Nah, itu payah Pak. Itu gampang diucapkan tapi payah. Kadang anak kita, anak umur 7 tahun bilang apa nih pelit, sakit lebih tambah gitu beda, masih bilang aku pelit. ada demi bajumu tuh aku yang beli, dia bilang. Jadi kalau kita sudah bisa mengolah hati, dipuji, tidak meninggalkan, dipuji, tidak menambah amal, dicaci, tidak meninggalkan amal, itu namanya keikhlasan yang luar biasa. Semoga Allah kasih, Allahumma amin Pak. Tapi musim hujan nih Pak, Allahu Akbar. Bukan nak nuduh orang Pak ya, nuduh diri sendiri lah gitu kan. Aduh subuh berat, ngantuk, sering mati, berangkat tidak itu kan. Itu tergantung kekuatan ikhlas. Kalau dia sudah ikhlas, Allah mudahkanlah tuh. Kalau udah ikhlas berat rasanya Pak. Aduh, walaupun ada mikul apapun. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tanyalah Bu, biar ada hidup di suasana gitu tuh. Pak, tanyalah Pak. Bu, tanyalah Bu. Bu, ibu cerita dewek Bu, tanyalah. Mas Joko. Gimana? Iya, ikhlas orang yang sering menghina. Jadi gini, kalau kita itu ingatnya ke Allah, ia tidak jadi marah Pak. Tapi kalau kita lupa ke Allah, ia jadi marah. Ia jadi marah gitu loh. Aneh kan, anak saya nih umur 8 tahun. Dia pokoknya ngomongnya abah pelit, abah jahat. Dia sengaja ngomong itu. Kalau kita ladeni, mati anak tuh Pak. Mati anak itu. Cuma saya bilang ini Allah yang gerakkan dia Allah gunakan lidah anak ini untuk introspeksi saya. Kalau niat ke anaknya kok selantai habis tuh Pak. Kalau ingat ini anak tidak ngomong kalau Allah nggak beri dia taufik ngomong. Ini anak tidak bisa ngomong kalau Allah nggak suruh dia ngomong. Nah, kalau ingatnya ke Allah, kenapa kita marah? Tapi kalau kita lupa ke Allah, habis anaknya Pak. Dan jadi anak lagi masuk rumah sakit, betul Pak? Itulah Nabi SAW subhanallah dicaci Abu Lahab, dicaci dengan Abu siapa? Abu Jahal, dibilang sahirun au majnun, tukang sihir, tukang guna-guna, tukang bohong, atau raja tukang lompok. Itu Nabi dibilang hari-hari Pak. Padahal Nabi itu shadiqul masduq, Allah bilang jujur paling jujur. Lebih jujur timbang malaikat Jibril Pak. Itu mula. Malaikat Jibril teramanah di langit. Kalau Nabi itu teramanah bumi dan langit. Nah, kenapa Nabi kok enggak marah dibilang itu oleh Abu Lahab? Nabi enggak lihat Abu Jahalnya. Allah sedang ngasih saya sabar melalui dia.
Nah, itu pula Abu Jahal tidak akan berkata kalau Allah tidak berikan dia kekuatan berkata. Jadi nggak ada alasan marah. Ketika Nabi di Taif, itu kan Nabi bilang kan, kalau seluruh nabi-nabi siksaannya itu Pak digabung jadi satu, ada yang digeraji, dibuang ke laut, dibakar, dibandingkan dengan aku masih berat aku. Yang mana ya Rasul ketika di Taif? Wah, itu sakit minta ampun katanya Pak. Memang sakit zahir batin. Nabi yang bilang Pak, dari semua ujian para nabi digabung jadi satu, dengan aku ditimbang lebih berat ujian aku. Di mana ya ketika di Taif? Lagi ditinggal istri meninggal, ditinggal paman Abu Thalib. Orang Mekah benci galau, kacau, fitnah, lari ke Taif, tempat keluarga ibunya. Di sana dihabisin Pak, diejek, dimaki, dihina, dilempar, ditolak. Tapi apa? Datang malaikat. Wahai Rasulullah, Allah mendengar suaramu, melihat kelakuan umatmu kepada engkau. Sekarang kau bilang, kami disuruh apa katanya? Kalau kau mau, maka gunung yang ada di Taif kami timpakan ke mereka, habis, game over, selesai pokoknya. Dah ada hidup lagi. Waktu kalau aku nabinya, laju lah langsung. Untung bukan aku nabi kan, kalau aku nabinya laju lah kan, habisin langsung, jangan kasih kesempatan hidup. Nabi Nuh kan itu, habis. Nabi Lut habis umatnya Pak. Dia ada beda. Nabi Lut habis, Nabi Nuh habis, banjir, biak mati kalau-kalau dia bilang. Rasulullah ketika itu memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, mereka tuh tak tahu banyak bukti Nabi. Dia bilang apa? Di doa Nabi itu apa namanya? Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau enggak marah dengan aku enggak marah dengan mereka ya Allah. Wah, itu jawaban Nabi Pak. Nah, Nabi kan enggak mungkin Allah marah dengan Nabi. Enggak ada marah kan? Ya Allah, jangan tengok mereka, jangan habisin. Kalau engkau tidak marah dengan aku tidak marah dengan mereka ya. Udah, malaikat tarik mundur. Wah, subhanallah. Nah, itu kalau itu untung Nabi Muhammad nabinya. Sempat saya nabinya habis sama mereka. Tidak ada sisa lagi, fosilnya pun tidak ada. Fosilnya pun tidak ada. Untung bukan Nabi. Nah itu, jadi Mas Joko, itu Nabi ngajarkan. Ketika kita ingat dengan Allah, itu obat obat ya Allah. Ya memang memaafkan, tapi lupoida loh. Nah, tapi di situ kepahaman kita ingin Allah memaafkan kita gitu Pak ya, bahwasanya kalau ada hal buruk supaya kita ikhlas itu dari Allah. Masa Allah mau kita salahkan? Nggak boleh lah, ya kan? Apapun yang terjadi. Ah, tadi ibu tanya apa Bu? Lupa ditanya. Ibu nyumput ya. Lah panjang-panjang apa Bu? Apa Mar? Sudah Isya sekarang kan? Kita jumpa lagi minggu depan dengan judulnya, bulan depan dengan judul yang berbeda, ya kan? Aduh, gimana caranya ikhlas? Ya tadi Bu, bahwa niat dikontrol sebelum, sedang, setelah beramal. Ya, niatnya dijaga, terus menambah ilmu, apa pantangan-pantangan ibadah dihindarkan, perintah-perintahnya dikerjakan, ya kan? Terus kita belajar istiqomah. Pahit-pahit, payah-payah, istiqomah tahajud, meriang-meriang tahajudlah. Itu melatih, namanya melatih keikhlasan. Kayak maaf ya di kitab ini Pak, kayak orang tuh maaf ya, dia kikir. Itu dia tahu ini sifat buruk. Gimana biar hilang? Ya belajarlah, sedekah dikit-dikit. Kalau hanya nggak mau kikir, nggak mau sedekah, nggak bakal hilang penyakit itu, nggak bakal dari kiamat. Maka ikhlas itu terus beramal yang sudah ada dijaga. Kalau capek diganti waktunya, ya kan? Tahajud lewat, ganti sebelum zuhur. Duha lewat, ganti setelah zuhur, ya kan? Jumatan lupa ngasih duit, ya kan? Lagi isi di situ tuh dalam rangka melatih keikhlasan terus beramal. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Cukup ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna
وارحمنا صغارا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.